Halo teman-teman, Maju-Maju TV, yokoso! Oke, ketemu lagi sama saya Nadia di Natsu yang super panas ini, guys, ya Allah. Oke, jadi hari ini saya mau bahas sedikit tentang perbedaan budaya kerja dan etos kerja ya di Jepang dibandingkan dengan di Indonesia. Kenapa kali ini saya bahas tentang hal ini? Karena bagi beberapa teman-teman ya yang belum ada pengalaman kerja di Jepang sebelumnya, itu pasti ketika datang ke Jepang nih, mereka tuh sering banget ngalamin kultur shock kerjaan ya, kultur shock pas udah mulai kerja di sini gitu. Nah, jadi di sini saya mau kasih beberapa perbandingan, terutama ya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman teman-teman peserta TG yang udah berangkat ke Jepang melalui kami, Maju-Maju. Yuk, kita langsung masuk ke poin-poinnya. Pertama, disiplin waktu yang benar-benar ketat ya teman-teman ya. Di Jepang itu ya teman-teman, jikang itu benar-benar dianggap sangat berharga banget ya, nggak boleh dimain-mainin gitu. Makanya ada istilah jikang o mamoru, atau jadilah tepat waktu, selalu tepat waktu kayak gitu ya. Kenapa sih orang Jepang tuh kibishi banget sama waktu ya? Karena mereka punya mindset kalau tidak tepat waktu itu dianggap tidak menghargai waktu dan usahanya orang lain ya. Misal kamu telat terus bikin orang lain nunggu, itu kamu dianggap nggak sopan dan meiwaku ya, karena dianggap nggak menghargai si orang itu yang udah mengusahakan, yang udah meluangkan waktunya buat datang tepat waktu kayak gitu ya. Nah, lumayan banyak teman-teman peserta TG yang agak kaget ya waktu pertama kali kesini kerja di Jepang, karena yang kita tahu orang Indonesia kan jam karet ya. Janjian jam 10 baru ganti baju, ada yang malah baru bangun tidur ya nggak sih. Nah, kalau di Jepang itu nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Di Jepang dibilang mulai kerja jam 8. Nah, itu berarti teman-teman itu harus udah standby di kantor itu paling lambat jam 7.45 atau jam 7.50 ya, bukan mulai kerja jam 8 teman-teman nyampe kantor jam 8, itu salah. Sore wa dame desu ya. Bahkan kalau teman-teman datang jam 7.55 itu anggaplah secara mental ya teman-teman udah telat gitu ya. Jangan dibawa kebiasaan di Indonesia yang jam karetnya itu ya, karena nanti akan ngerepotin teman-teman sendiri juga. Image-nya teman-teman bakal jadi jelek di mata rekan-rekannya teman-teman atau atasannya teman-teman. Kemudian kerja cepat dan akurat ya, ini juga yang paling sering jadi kultur shock buat teman-teman peserta TG yang kerja di Jepang ya, kecepatan dan ketepatan kerja. Nah, kembali lagi ke poin yang sebelumnya ya, orang-orang Jepang itu benar-benar sangat menghargai waktu. Jadi kecepatan pas kerja itu benar-benar diperhatiin banget ya teman-teman ya. Awal-awal datang nih teman-teman ya peserta TG kami ya, pasti kaget, pasti ngerasa kaget sama pace kerjanya orang Jepang yang ada di sini. Apalagi kayak waktu produksi ya, atau pas packing produk gitu. Kalau kata mereka nih, saking cepetnya sampai gerasa nggak napas sensei gitu.確かにitu mereka itu ada target produksi ya, kaisha itu ada target produksi, dan mungkin ada shacho yang nggak terang-terangan bilang ya kalau ada target produksi. Ada juga mungkin yang terang-terangan bilang target kamu tuh setiap harinya segini, sekian kotak gitu ya, sekian box gitu. Mungkin beda-beda ya, tapi percayalah teman-teman, dikatakan maupun tidak dikatakan, target harian itu selalu ada ya. Nah, selain cepat ini ya, teman-teman tuh juga dituntut buat kerja yang hasilnya tuh rapi dan akurat ya. Di sini yang biasanya jadi dilema peserta ya, karena selain dituntut buat kerja cepat, mereka juga hasilnya tuh harus bagus, harus perfect gitu istilahnya ya. Nah, sesuai dengan standar yang diterapkan oleh kaisha.
untuk teman-teman nih yang merasa gampang ke pressure ya, gampang merasa aduh panik gitu, gampang merasa tertekan kalau misalnya ada target harian pas kerja, itu saya sarankan teman-teman tolong pikirkan lagi ya, apakah benar mau kerja ke Jepang atau enggak. Ya karena di kaisha manapun itu, selama teman-teman kerja di Jepang itu sama aja. Kerjanya harus cepet, harus rapi, akurat, sesuai dengan standar perusahaannya. Oke, selanjutnya minim komunikasi saat kerja. Ya, ini tuh maksudnya gimana sih? Jadi gini teman-teman, kerja di Jepang itu sunyi. Ya, dalam artian nggak ada yang ngobrol, jarang ada yang ngobrol kecuali memang obrolan tentang kerjaan. Ya, semisal untuk teman-teman, ini cerita teman-teman yang kerja di pengolahan makanan ya. Di pabrik tuh jarang banget tuh mereka ngobrol gitu. Jangankan sama staff yang orang Jepangnya gitu, sama yang sesama orang Indonesia pun kadang di luar pembahasan kerjaan mereka itu jarang banget ngobrol ya, pas jam kerja nih, pas jam kerja. Ya, kalau yang kerja di pertanian biasanya kayak pas packing gitu ya, pas lagi sortir, packing, itu juga hampir bukan nggak pernah ngomong ya, kayak jarang banget untuk ngobrol basa-basi ya. Jadi kerja cuma ditemenin sama suara-suara mesin produksi, sama arahan dari atasan atau dari shacho mengenai kerjaan hari ini. Gitu. Awalnya banyak teman-teman peserta yang curhat gitu ya, kayak sensei ini tempat kerja saya dingin banget gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu bagian dari budaya kerja fokusnya orang Jepang. Mereka benar-benar shuchu ya, konsentrasi, fokus sama apa yang lagi mereka kerjain. Jadi nggak buang-buang waktu untuk istilahnya buat zatsudangnya atau basa-basi gitu. Nah, teman-teman sebetulnya nggak perlu khawatir ya, ini cuma pas jam kerja aja. Kalau misalnya pas jam kerja udah selesai atau pas lagi QK gitu ya, pas lagi istirahat, itu mereka bakal balik lagi ke Futsuni menjadi orang biasa. Kadang kalau kita mulai percakapan, mereka juga responnya baik gitu. Kadang dari merekanya sendiri juga yang ngerespon baik ke kita gitu ya. Cuma ya itu bukan mereka dingin ya sama teman-teman ya, mungkin memang lagi fokus aja, jangan suuzon dulu ya. Selanjutnya jarang dapat pujian ya. Ini juga kadang jadi hal yang istilahnya mengganjal ya di hati teman-teman peserta TG yang kerja di Jepang ya. Kayak saya udah kerja sampai sebegininya, sampai berat badan turun, sampai istilahnya seharian kerja pun sampai berkeringat, bercucuran, basah bajunya gitu ya. Tapi saya kok ngerasa kayak nggak dihargain, nggak dinotis. Jadi gini ya, mari kita ubah sedikit mindsetnya ya. Di Jepang itu kalau kamu kerja baik, kerja bagus, itu hal yang wajar ya. Kalau salah baru ditegur, kamu harusnya nggak seperti ini, kayak gitu ya. Mungkin nggak semua di kaisha seperti itu, yang jarang banget ngasih pujiannya ke pekerjaannya. Cuma kalau menurut orang Jepang, dalam kerjaan melakukan kerjaan yang bagus, hasilnya baik, itu udah kewajibannya teman-teman, sudah tanggung jawabnya teman-teman. Memang apa yang harus teman-teman lakukan, istilahnya tidak harus menerima pujian karena itu sudah jadi kewajiban. Seperti itu ya. Jadi menurut orang Jepang kerja bagus itu tadi ya, tanggung jawab, sesuatu yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai pekerja. Jadi bukan sesuatu yang harus selalu dipuji gitu ya. Tapi ya teman-teman ya, sekalinya ya orang Jepang itu kalau udah suka sama cara kerja teman-teman, kerjanya dinilai bagus banget sampai dipujinya tuh sampai bikin teman-teman terbang gitu ya. Seterusnya mereka bakal lihat teman-teman tuh dengan kacamata yang baik, dengan penilaian yang baik. Jadi memang perlu banyak usaha ya biar bisa masuk ke kriteria pujian dari atasan kamu yang di Jepang itu. Ya, tidak mudah
Oke, selanjutnya kerja yang berulang-ulang. Oke, ini juga salah satu yang bikin teman-teman yang kerja di Jepang itu ya, khususnya nih di bidang Tokutegino, bidang pertanian atau bidang pengolahan makanan dan lain-lain itu ya, itu merasa agak sumam, ya, merasakan ketidakpuasan gitu, karena setiap hari kerjanya gitu-gitu aja gitu, rutin waktu, kerjaan yang konstan, itu aja kerjanya, ya nggak ada perubahan lah, kerja rutin gitu. Kalau pertanian misalnya dalam sehari nagarenya ya, alurnya tuh pagi ke house atau ke ladang panen, terus siangnya ke produksi ya, sortir produknya, terus packing kayak gitu ya, terus sorenya ngurus ladang lagi gitu ya, mungkin ngepupuk atau ngekusakari ya, kayak gitu-gitu terus setiap hari. Nah, banyak teman-teman peserta TG yang bilang ini tuh ngebosenin gitu ya, bosen, gak bervariasi, gitu-gitu aja kerjaannya. Sekali lagi, coba kita ganti mindsetnya. Justru kerja rutin ini yang bikin kita bisa lebih ahli dan efisien dalam kerja. Menurut saya ya, karena kalian mengerjakan hal yang sama setiap hari, pasti kalian akan jozu. Pasti kalian akan jago gitu. Karena hal yang sama diulang-ulang, udah inget gitu jadinya kan. Nah, kalau kamu tipe yang selalu mau coba hal yang baru gitu ya, gampang bosen ya, mau variasi kerjaan yang lain gitu ya, selain kerjaan rutin. Pertama, sempurnakan dulu kerja rutin kamu. Gitu. Karena di Kaisha Jepang ya, di pertanian, di pengolahan makanan gitu ya, kerja rutin ini tuh ibaratnya level dasar, si beginner. Kamu mau nyoba kerjaan yang di atas nih, bukan level beginner lagi. Kalau beginnernya, level dasarnya aja belum perfect, apakah atasanmu akan mempercayakan kamu dengan kerjaan yang levelnya lebih tinggi? Lagi saran saya ya, kalau semisal teman-teman itu tipe yang nggak cocok ya sama kerjaan yang itu aja setiap hari ya, yang kerjaan rutin, yang kerjaan mengulang terus setiap hari hal yang sama, mungkin sekali lagi pertimbangkan lagi apakah teman-teman betul-betul mau bekerja di sini. Di sini dalam artian sebagai mungkin pertanian ya, atau pengolahan makanan gitu ya, yang memang fokus kerjanya tuh kerja rutin. Nah, itu tadi beberapa perbedaan budaya kerja dan etos kerja ya di Jepang dan di Indonesia berdasarkan pengalaman teman-teman peserta TG yang udah datang ke Jepang bersama kami Maji-Majios. Jujur pasti masih banyak ya perbedaan antara budaya kerja Jepang dan budaya kerja Indonesia yang kalau dijelasin semuanya di sini bisa-bisa saya buka seminar ya teman-teman ya. Nah, gak cuma di Jepang aja, teman-teman, di negara-negara lain pun pasti masing-masing ada budaya kerja yang beda banget sama di Indonesia. Ya, kalau memang teman-teman udah niat kerja ke luar negeri, kemanapun ya, bukan cuma ke Jepang, selain persiapkan bahasanya, persiapkan juga mentalnya. Ya. Ubah mindsetnya biar bisa lebih open, ya, biar bisa lebih terbuka gitu sama budaya kerja di negara lain gitu, dan bisa cepat beradaptasi. Ya, tinggalin kebiasaan-kebiasaan yang jelek, mindset yang jelek, itu udah di Indonesia ditinggalin aja semua. Pas datang ke sini, teman-teman persiapkan hati, persiapkan mentalnya teman-teman ya buat beradaptasi, buat menerima kebiasaan-kebiasaan baru. Ya kan, kayak kata pepatah ya, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, adaptasi, menghargai budaya lokal, menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar. Pasti nggak mudah di awal, ya. Tapi ya banyak yang bilang ya, pengalaman kerja di Jepang itu benar-benar ngebentuk mental dan kepribadian, gitu. Bisa jadi disiplin, begitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Terlalu kibisika atau menyuksainya, atau justru bagus untuk perkembangan dirinya teman-teman? Boleh share pendapat kamu ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.